Setelah melihat dua orang berkelahi di kapal, ia awalnya tampak sangat tidak senang, tetapi setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum. Putri sulung datang pada saat ini dan bersiap menyerang wanita berbaju merah itu. Tetapi tiba-tiba wanita berbaju merah berbalik dan mengambil senjatanya, lalu menekan putri sulung langsung ke tempat tidur dan mengeluarkan gunting. Tepat ketika putri sulung akan dibunuh, putra bungsunya tiba-tiba muncul dan memukul wanita berbaju merah itu hingga pingsan. Gabe keluar dari kapal dan keluarga berempat itu bersatu kembali. Adelaide ingin menelepon polisi, tetapi salurannya selalu sibuk, yang berarti ada banyak orang yang memanggil polisi pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, mereka menyalakan TV dan terkejut melihat beritanya. Ternyata ada lebih dari segelintir orang berbaju merah. Mereka lebih seperti sebuah kelompok besar. Kota itu penuh dengan orang berbaju merah, yang berdiri berpegangan tangan dalam barisan yang mengerikan. Begitu mereka melihat orang yang tidak berbaju merah, mereka akan membunuhnya secara brutal. Setelah melihat pemandangan ini, Adelaide memutuskan untuk membawa keluarganya ke kota lain, karena jika mereka tidak pergi sekarang, keluarga mereka akan segera dibunuh. Namun saat mereka hendak pergi, Adelaide menyadari bahwa kunci mobilnya hilang. Ketika ia kembali untuk mencari kunci, ia menemukan bahwa wanita berbaju merah di tanah telah menghilang, dan kuncinya sekarang berada di sisi yang berlawanan. Adelaide segera berlari ke sana, namun pada saat itu wanita berbaju merah tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Tepat ketika Adelaide hampir dibunuh, sepasang gunting menarik perhatiannya. Pada akhirnya, Adelaide mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan gunting itu, lalu mengirim wanita berbaju merah itu langsung menemui ajalnya. Tepat saat keluarga berempat itu hendak pergi, pria berbaju merah yang mirip dengan putri sulung muncul. Setelah melihat pemandangan ini, putri sulung memutuskan untuk membiarkannya menanganinya sendiri. Tepat ketika ia bersiap untuk menabrak pria berbaju merah itu dengan mobil, tanpa diduga, pria itu tiba-tiba memanjat naik ke atas mobil. Saat mereka kebingungan, pria berbaju merah muncul lagi. Dalam kepanikan, putri sulung langsung menginjak rem sekuat tenaga, dan pria berbaju merah itu terlempar ke depan. Kemudian putri sulung menginjak pedal gas lagi, dan kecepatan mobil semakin lama semakin cepat. Setelah mencapai batas, putri sulung menginjak rem lagi, dan kali ini pria berbaju merah itu langsung terpental keluar. Untuk memastikan pria berbaju merah itu benar-benar mati, Adelaide turun melakukan pencarian sendirian. Setelah beberapa saat, pria berbaju merah itu ditemukan dalam keadaan tergantung di pohon dan terlihat sedang meregang nyawa. Setelah melihat hal ini, Adelaide akhirnya meninggalkan tempat itu dengan tenang dan keluarga itu pun kembali berangkat. Setelah tiba di kota, hari sudah fajar dan tempat itu dipenuhi oleh mayat-mayat, menunjukkan bahwa kota itu juga telah disergap oleh kelompok berbaju merah. Belum lama keluarga itu pergi, sebuah mobil yang terbakar tiba-tiba muncul di jalan. Pada saat ini, putra bungsunya melihat seorang pria berbaju merah, dan saat mobil perlahan mundur, pria berbaju merah yang terlihat persis seperti dirinya muncul. Setelah melihat pemandangan ini, Adelaide bersiap untuk keluar dari mobil dan menghabisinya.